Selamat siang Bu. Siang ya. Mohon izin Ibu, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai kepala sekolah tentang bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan. Saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana Ibu berada dalam situasi pada saat Ibu mengambil keputusan. Bisa disampaikan Ibu, apakah Ibu punya satu kasus? Kalau yang terbaru ya, kalau kasus kan pasti setiap saat itu bisa saja terjadi. Namun yang terakhir yang baru-baru ini terjadi di sini adalah bagaimana salah satu siswa melakukan gerakan yang sebenarnya merugikan atau membahayakan temannya. Nah, sedangkan temannya sendiri yang mungkin mendapatkan perlakuan itu juga mempunyai kebiasaan yang memancing emosi anak. Nah, kemarin itu yang mungkin menjadi dilema ya. Kalau kita berbicara dilema, berarti kan menurut pandangan saya kedua belah pihak mempunyai pandangan atau pendapat yang membenarkan, walaupun memang kalau kita melakukan kekerasan atau sesuatu yang menyangkut perlakuan yang bisa menimbulkan tindakan yang melukai orang lain itu memang salah. Namun selama ini kita sering melakukan judge bahwa anak itu melakukan kekerasan, padahal kalau kita tahu dari segi usia anak itu kan mereka belum paham. Nah, kemarin itu bagaimana kita memberikan pendampingan kepada anak yang melakukan dan anak yang mendapatkan perlakuan itu agar kedua anak itu paham. Jadi dari sisi anak kita harus tahu terutama psikologinya anak yang melakukan dan anak yang juga mendapatkan. Jadi, kalau kita berpikir ini benar, ini salah kan gampang gitu, tapi kalau kita melihat dari dua sisi itu yang namanya dilema ya, bagaimana kita membuat keputusan agar kedua belah pihak itu bisa kita dapat. Baik Bu, dari kasus dilema yang Ibu hadapi tadi itu apakah pilihannya itu benar lawan benar atau yang satu benar lawan yang satu salah Bu? Dari yang saya sampaikan tadi seperti yang sebelum, kalau menurut hasil analisa yang keduanya sama-sama keduanya mempunyai sisi yang positif, jadi tidak bisa langsung mengatakan yang satu benar yang satu salah. Baik, berarti ketika Ibu berada pada posisi dilema seperti itu, bagaimana selama ini Ibu menjalankan peran Ibu sebagai kepala sekolah dalam langkah-langkah mengambil keputusannya, seperti apa Bu, langkah-langkahnya itu Bu? Kalau untuk kasus yang tadi, masalah yang tadi, pertama kali memanggil kedua pihak ya, si A dan si B, untuk mencari informasi kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu kita melibatkan orang-orang yang menurut saya sendiri ya bisa membantu, bisa mendampingi, karena ini namanya anak usia dini, yang paling berperan itu adalah orang tua. Jadi kami berdiskusi bersama orang tua dari kedua belah pihak, termasuk juga mencari fakta, menggali informasi, karena kan kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang anak-anak bisa melakukan hal tersebut. Kalau yang dari permasalahan kemarin dari pihak orang tua yang melakukan, jadi saya tanyakan bagaimana sih sebenarnya pola pendampingan pengasuhan. Jadi dari informasi itu kan kita bisa melihat bagaimana model pengasuhan di rumah. Dan ternyata dari hasil informasi yang kami dapat dari data-data yang diperoleh, memang anak tersebut sering memang mendapatkan perlakuan yang seperti itu di rumahnya. Jadi dari situ kan kita sudah bisa mendapatkan hasil informasi ya, identifikasi bahwa anak ini melakukan hal yang seperti yang dia lihat. Jadi tidak tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah karena sering dia lihat. Sedangkan anak yang lagi satu yang mendapatkan perlakuan itu, dia juga menanyakan orang tuanya. Nah,
ternyata memang anaknya agak usil, agak jahil, jadi dia yang memancing. Jadi maka saya bilang tidak bisa dari satu sisi aja kita melihat. Jadi setelah kita melakukan diskusi, komunikasi, kita mencari jalan tengah. Dari data-data itu, hal apa yang bisa kita lakukan bersama, pendampingan apa yang bisa kita lakukan baik pada anak si A maupun pada anak si B dengan pihak-pihak yang terlibat seperti tadi, orang tua, dan jangan lupakan guru, karena guru kelas yang mendampingi anak-anak setiap saat. Mungkin itu kalau sudah kita mendapatkan data, informasi, kemudian mengkomunikasikan, baru nanti saya juga memilah ya hal mana yang baiknya, hal apa yang bisa kita lakukan, lalu kita bisa membuat keputusan bersama untuk kedua belah pihak. Nanti dari komunikasi dengan orang tua, dengan menggali informasi tentang anak, demikian yang langkah-langkah ibu akan lakukannya. Nah, dari langkah-langkah tersebut Bu, kira-kira hal-hal yang ibu anggap efektif dari pengambilan keputusan tadi itu seperti apa Bu? Yang pertama, komunikasi pelibatan pihak yang terkait ya. Karena namanya anak-anak itu memang perlu pihak orang dewasa yang mendampingi. Kalau di sekolah kan guru hanya sebentar. Kalau yang paling lama waktunya mendampingi orang tua, pelibatan orang tua yang pertama. Kemudian guru yang nanti akan melihat bagaimana anak di kelas. Kalau sudah semuanya terlibat, semuanya mendapatkan informasi yang benar dan juga memberikan informasi di awal ya, kemudian mendapatkan kesepakatan terakhir bersama-sama, maka hal kedua yang perlu dilakukan agar semua kesepakatan berjalan lancar adalah bagaimana kita konsisten untuk menjalankan kesepakatan yang sudah kita ambil. Bagus sekali ya Bu ya, dengan konsistensi seperti itu ya, jadi semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Bu, dalam kondisi seperti itu ketika ibu mengambil keputusan baik melalui langkah-langkah yang seperti ibu utarakan tadi, kira-kira hal-hal apa ini Bu yang menjadi tantangan ibu dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Bisa tolong kita sharing berbagi Bu? Selama ini menjadi poin kenapa semuanya tidak bisa terlaksana biasanya adalah konsisten yang tadi. Konsisten tidak kita melaksanakan keputusan tersebut, baik dari guru, dari pihak sekolah, kemudian orang tua. Kalau sudah namanya keputusan bersama tidak dilakukan, pastinya tidak sesuai hasilnya. Itu biasanya hasil yang kurang sesuai itu kita jadikan bahan untuk refleksi. Biasanya kira-kira yang mana yang bisa kita lakukan perbaikan sehingga nantinya hasil setelah kita melakukan keputusan kembali itu jauh lebih baik. Jadi konsistensi itu sangat penting ya Bu ya. Komunikasi lagi satu kali, konsistensi, kolaborasi sangat penting sekali dalam mengambil langkah-langkah mengambil keputusan yang dari kasus ibu tadi. Nah Bu, ketika ada kasus-kasus yang seperti ibu tangani tadi, apakah ibu dalam menyelesaikannya itu ada jadwal khusus atau mengalir begitu saja Bu untuk menyelesaikannya? Kalau itu permasalahan yang sifatnya insidentil seperti tadi ya, kan kita tidak tahu permasalahan itu akan datang. Kalau kasarnya kata kita nggak pengen ada masalah ya, tapi seandainya itu bersifat insidentil maka tidak ada jadwal, tapi langsung kita akan melakukan upaya untuk perbaikan. Yang pertama tentu kalau jadwal khusus tidak, tapi langsung spontan ya istilahnya. Kecuali kalau waktu kan memang tidak hari ini harus segera, karena kan kita harus berkomunikasi dengan, kalau kayak tadi kan orang tua harus menghubungi. Tapi kalau jadwal khusus teratur seperti kejadian tadi tidak. Kecuali kalau itu permasalahan yang menyangkut program ya, karena itu melibatkan banyak pihak ya, seluruh komponen yang ada di warga sekolah ya, tentu perlu penjadwalan. Kalau kasus-kasus yang seperti tadi insiden itu tidak spontan mengalir. Mungkin lebih ke disesuaikan ya Bu dengan tingkat kasus yang sedang dimasalahkan atau permasalahannya itu ya Bu ya.
Ya, baik Bu. Terakhir nih Bu, biasanya keputusan yang Ibu ambil itu apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman setiap kasus yang Ibu tangani? Gini, eh, kalau kasus itu menyangkut anak, yang petik dari selama ini permasalahan yang ada tidak bisa diselesaikan hanya dari pihak sekolah, tapi perlu memang ada kerjasama dengan orang tua. Kalau kasus tersebut bisa kira-kira ditangani intern, cukup kerjasama komunikasi kita dengan orang tua. Namun jika dalam satu permasalahan itu perlu pendampingan lebih dari orang-orang yang kompeten, maka itu perlu pelibatan pihak luar. Contohnya kalau tadi masalah pengasuhan mungkin dari psikolog. Kalau kita kan ada kerjasama dengan dinas pemberdayaan perempuan, kan ada memang psikolognya. Kemudian kalau itu menyangkut tentang kesehatan, jadi dengan dinas kesehatan. Jadi ada pihak lain yang terlibat di luar lembaga. Itu yang selama ini kami lakukan. Baik Bu, terima kasih. Boleh saya bertanya satu lagi Bu? Dari keputusan yang selama ini Ibu alami itu ada tingkat keberhasilan dan ada tingkat kegagalannya. Nah, dari tingkat kegagalannya ada nggak Bu kira-kira Bu? Sering, Ya. sering. Sekali lagi seperti tadi, kenapa bisa tidak berhasil gitu ya, keputusan yang sudah diambil. Mungkin ya tadi kalau kita tidak konsisten seperti tadi ya, nanti kita perlu melakukan refleksi ya, berarti ada hal lain. Kemudian kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa keputusan itu mungkin nggak tepatnya karena apa, ternyata ada hal lain yang memang perlu pendampingan orang lain itu tadi, tapi kita sudah melakukan membuat satu keputusan kayak tidak maksimal, jadi nggak sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Bu Gi atas kesempatannya kali ini. Saya bisa banyak menimba ilmu lagi dari kasus-kasus yang telah Ibu alami di instansi Ibu. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa menyelesaikan tiap kasus yang ada di instansi sekolah Ibu ya Bu ya. Ya nanti kedepannya kita bisa sering berbagi lagi dan menimba ilmu. Semoga kita bertemu lagi di lain hari ya Bu ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu. Ada yang ingin saya tanyakan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu selaku kepala sekolah tentang bagaimana Ibu dalam mengambil sebuah keputusan. Ibu punya pengalaman nggak Bu dalam mengambil sebuah keputusan? Kira-kira bisa Ibu utarakan kasusnya seperti apa Bu? Kalau kasus sih di sekolah saya Bu Madia banyak sebenarnya. Tapi salah satunya yang sering terjadi itu dari tahun ke tahun itu tentang administrasi atau pembayaran uang sekolah anak sampai yang biasanya itu menunggak itu sampai lebih dari 6 bulan. Itu kan saya harus mempertanggungjawabkan nanti ke yayasan. Bagaimana anak itu kok bisa sampai menunggak sekian lama. Seperti itu sih kasus yang dari tahun ke tahun selalu ada Itu ya Bu ya. Nah, dari kasus Ibu tadi dengan seperti membayar tunggakan, membayar SPP ya Bu ya. Nah, kira-kira dari kasus itu apa pilihannya Bu? Misalnya antara benar lawan benar atau yang satu benar dan yang di satu sisi salah. Kalau saya sih benar lawan benar ya. Karena apa? Di sisi yang satu di pihak saya tuh harus dan wajib itu membuat laporan tentang keuangan atau pembayaran anak itu ke yayasan. Di sisi lain di pihak murid orang tua, saya lihat kenyataan memang orang tua murid tersebut memang ekonominya memang dia tidak mampu. Bahkan dari awal itu saya baru dia nunggak 2 bulannya saya sudah informasikan. Saya lihat juga penampilan anak, ibu orang tuanya itu memang mereka kekurangan secara ekonomi, memang mereka tidak punya. Jadi saya kalau untuk memaksakan itu kayaknya seperti gimana ya, agak arogan rasanya kalau menurut saya.
Dan kalau ini si anak kan otomatis dia tidak seperti anak kelas tinggi itu ya, SD SMP itu dia mengerti kalau dia itu belum bayar SPP. Otomatis kan anak itu setiap harinya memang tetap sekolah seperti biasa. Beda dengan ke SMP mungkin dipanggil orang tuanya atau mungkin diskor kalau sampai 6 bulan nggak bayar kan. Seperti itu. Kalau kita di sini anak itu tidak boleh sampai tidak sekolah gara-gara tidak bayar uang sekolah. Sebenarnya lebih ke komunikasi dulu Iya, dengan orang tua, diidentifikasi dulu apakah benar seperti itu Iya, keadaannya. Tentunya punya. Baik Bu, kasus dilema yang Ibu hadapi tadi, berarti ketika Ibu dalam posisi dilema tersebut, bagaimana Ibu menjalankan peran Ibu sebagai kepala sekolah? Nah, Ibu langkah-langkahnya Ibu itu dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Bisa diceritakan? Untuk langkah antisipasi biasanya Tiang, karena ini kasus dari tahun ke tahun tetap sama, Tiang mengadakan rapat dengan orang tua murid di awal tahun ajaran bahwa uang sekolah itu paling lambat dibayarkan tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Nah, di sisi lain saya juga mengadakan pendekatan dengan bapak yayasan, dengan orang-orang yayasan, supaya ada kebijakan manakala ada anak-anak yang belum bayar SPP lebih dari 2 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan, agar anak itu alasan apapun dia tetap bisa sekolah. Sebenarnya kita minta kebijakan dari yayasan. Tetap ya dengan melibatkan stakeholder Ya. sekolah juga ya, Iya. terutama yayasan sebagai Iya. kepentingan yang tertinggi seperti itu ya. Baik Bu, nah berarti dari langkah-langkah Ibu tersebut kira-kira hal mana nih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan Ibu terhadap kasus Ibu tadi? Hal yang efektif itu seperti apa ya Bu? Seperti ini, apa namanya, kalau kita kalau kita di TK itu kan ada kita namanya dana bantuan untuk anak itu ya, dana BOP itu lebih ke artinya untuk uang kegiatan, uang alat itu kita bebankan di situ. Artinya uang gedung free mungkin mereka ya, kalau yang kurang mampu itu yang kita bebankan cuman di uang alat sama uang kegiatan. Jadi untuk SPP-nya itu, untuk uang bulanannya itu, jika terjadi sesuatu seperti kasus tadi itu masih bisa kita tutupi, masih bisa kita talangi untuk tanggung jawab ke yayasan. Seperti walaupun cuma tidak 100% ya, walaupun cuma mungkin cuma 30% atau 40%-nya gitu. Yang penting tidak atau tidak sama sekali tidak ada laporan ke yayasan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin dipetakan dulu anaknya yang mana seharusnya memerlukan bantuan, yang mana diprioritaskan. Ya. Tapi itu mungkin ya yang Ibu maksudkan efektifnya. Terima kasih Bu. Nah, berarti ada kalanya Ibu ngambil keputusan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, dari keputusan Ibu tadi, Ibu sudah menerangkan langkah-langkahnya yang Ibu ambil. Nah, kira-kira setelah menerapkan langkah-langkah tersebut, ada tantangan nggak Bu dalam Ibu mengambil keputusan tadi? Di awal-awal memang ya, mungkin yang namanya kita kan kerja di bawah yayasan, mungkin di awal itu yayasan agak keberatan ya, karena kenapa sampai terjadi kasus seperti ini gitu ya. Pelan-pelan kita kasih penjelasan bahwa sekolah kita ini kebanyakan orang tua murid itu menengah ke bawah. Untuk hal seperti ini pasti akan terjadi terus seperti itu, tapi kita tidak bisa menutup diri untuk menerima anak-anak yang memang dari kalangan ekonomi yang kurang mampu itu. Tapi lama-lama ya yayasan juga punya dia kebijakan untuk anak-anak yang seperti itu. Jadinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal seperti itu, akan tetapi manakala memang sudah tidak bisa diatasi karena memang anak itu memang benar-benar dari keluarga yang tidak mampu, belum lagi seperti kemarin ada pandemi itu memang banyak yang di PHK, ya kita mau tidak mau harus bijaksana gitu. Bijaksana artinya tetap di akhir tahun itu walaupun mereka tidak menyelesaikan administrasinya, ijazah tetap kita kasih mereka untuk ke SD. Yayasan itu sangat berperan dalam institusi, sangat mendukung. Jika nantinya ada tantangan seperti tadi, SPP-nya tidak dibayarkan oleh siswa, sudah ada kebijakan dari yayasan untuk mengcovernya, istilahnya demikian, dana anak yang tidak membayar itu ya. Nah,
Kemudian dari kasus Ibu tadi dalam mengambil keputusan, apakah Ibu punya jadwal Ibu saat Ibu akan menyelesaikan kasus tersebut atau cuma mengalir begitu saja, tidak usah diisi jadwal? Kira-kira gimana Bu? Kalau saya selama sekian tahun di sini itu untuk pengambilan keputusan biasanya saat kejadian itu langsung kita mulai buat langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Artinya tidak terjadwal itu. Langsung Ibunya langsung di tempat, Pada saat dieksekusi itu, di tempat itu langsung dia ambil tindakan. Mungkin dia cuma buat catatan kecil aja apa langkah yang harus saya lakukan, tapi sesegera artinya tidak buat perencanaan atau bulan depan akan saya buat seperti ini, tidak seperti itu. Karena kasus seperti ini tidak artinya mungkin di awal-awal bulan dia lancar, begitu menginjak bulan ke-5, bulan ke-6 mulai sudah kelihatan kan seperti itu, dan tidak semua anak, mungkin 1-2 orang gitu. Paling banyak sih selama ini paling banyak itu 4 orang. Dari sekian banyak siswa cuma 4 orang kan cuma paling ya 1%-nya. Nah, tadi Ibu sudah menerangkan kasusnya dengan jelas dan detail sekali Bu ya. Nah kemudian pada saat Ibu mengambil keputusan tersebut, kira-kira ada nggak pihak-pihak yang Ibu libatkan sehingga keputusan Ibu itu bisa terrealisasi gitu Bu? Ada yang pertama itu yang terlibatkan udah pasti itu orang tua murid yang melakukan pendekatan dulu, kemudian pihak yayasan, kemudian kan wali kelasnya yang paling tahu keadaan muridnya kan, wali kelasnya juga, kemudian dia juga di yayasan itu kan tidak hanya ada satu pengurus gitu ya. Ke semua saya mengadakan pendekatan kepada ketuanya, kepada pembinanya, itu saya minta pertimbangan juga. Seperti itu. Baik Bu. Nah dari keputusan Ibu yang ambil tadi, kira-kira apa nih Bu pembelajaran yang bisa Ibu petik dari penyelesaian kasus Ibu tadi? Begini, dari kasus itu yang dapat yang ambil, walaupun di sekolah kita ada peraturan, itu ya peraturan sekolah, ada peraturan yayasan, tapi di saat kita terlibat dalam satu kasus itu, seperti kasus saya tadi itu, menurut saya hendaknya kita punya kebijakan, itu nilai kebijaksanaan di situ agar orang lain pun tidak menderita karena kejadian ini, terutama peserta didik. Jangan sampai mereka gara-gara tidak bayar, orang tuanya tidak mampu bayar SPP, anaknya tidak mendapatkan layanan pendidikan. Seperti itu. Dari meskipun bagi Ibu sudah ada nih peraturan khusus di sekolah, peraturan yang paten seperti itu, tapi jika dilibatkan dengan kasus tersebut, otomatis kita tuh mempunyai rasa, kemudian kita bisa mengambil kebijakan dari kasus tersebut tanpa harus berpatokan dengan peraturan saja. Sangat bagus sekali. Ada satu pertanyaan tambahan ini Bu. Di akhir sesi ini, kira-kira selama Ibu menghadapi kasus-kasus tersebut, dan ada nggak Bu keputusan Ibu tuh ada nggak yang nggak berhasil gitu? Apakah semuanya berhasil gitu? Nah begini, syukurlah selama ini dari sekian kasus itu ada yang terselesaikan, ada juga yang tidak terselesaikan. Contohnya dari pendekatan yang lakukan kepada orang tua murid, ada beberapa orang tua murid yang berusaha keras sehingga di akhir tahun itu dia bisa melunasi uang sekolah yang kemarinnya sampai menumpuk sekian bulan. Tapi ada juga, padahal saya sudah suratkan kan, karena memang kalau memang ibu tidak ada dana untuk menyelesaikan, silahkan ambil saja ijazahnya ke sekolah. Tetapi mungkin karena orang tuanya merasa tidak enak, jadi sampai saat ini ada ijazah yang belum diambil. Padahal saya tidak menahannya, saya sudah menginstruksikan silahkan diambil ijazahnya. Itu saya di situ merasa gagal. Kenapa ya apa dia takut, kenapa tidak mau ambil ijazah? Sementara saya kan mikirkan ke anaknya. Terus saya cari info di luar sana, ternyata si anak sudah bisa masuk SD. Jadi di situ sudahlah, walaupun ijazahnya tidak diambil, dia sudah melanjutkan pendidikannya di SD. Seperti itu. Iya, banyak sekali ya Bu ya percakapan kita hari ini Bu.
Oke, cukup sekian dulu yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin banyak hal sudah yang bisa saya peroleh dari kegiatan kita hari ini. Mungkin dari penyelesaian kasus-kasus Ibu itu menjadi inspirasi saya nanti ke depannya. Oke, jangan bosan-bosan saya akan ingin sharing berbagi Siap. lagi dengan Ibu. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama, Bu Made.